yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Kejujuran itu apa? Kejujuran itu apa? Ada yang tahu jujur? Apa itu jujur? Coba. Ya, berkata yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan, ya. Itu namanya kejujuran. Kejujuran sebagai cermin kepribadian. Jadi orang yang jujur akan menjadi cermin kepribadian yang baik, ya. Sebaik-baiknya orang nih kalau dia tidak jujur, maka tidak dibilang orang yang baik, ya. Dan kita ke materi kita, yaitu makna jujur. Ingatkan kejujuran tadi dalam bahasa Arab, kata jujur bermakna asidu atau siddiq yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawan dari kata ini adalah dusta. Tahu dusta? Apa dusta? Berbohong, ya, atau tidak ya. Kemudian pembagian sifat jujur menurut Imam Ghazali, ya. Yang pertama, jujur dalam niat dan berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah. Yang kemudian yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, ya. Kalau sering kita pakai sekarang di sosmed itu tulisan, ya, lisan dan tulisan, ya. Jadi sekarang kan kalau nggak bisa ngomong maka pakai tulisan. Ya, coba sebutkan gimana? Contoh dalam hal itu dalam beramal. Seandainya dalam sholat, bila sholatnya iya, jangan dilebih-lebihkan, itu, ya. Kemudian apa lagi dalam perbuatannya jujur itu? Puasa. Iya, jujur dalam berpuasa. Jangan dia tidak puasa bilang dia puasa, gitu, ya. Tuh, ya. Yang sering itu yang terjadi itu. Kemudian aku sudah sholat padahal tidak sholat. Kemudian waktu batal wudhunya aku sudah wudhu nggak batal padahal batal. Itu orang yang tidak jujur. Dan kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Nah, paham? Apa yang mesti dengan jujur? Yang lain mendengarkan. Artinya tuh. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, berilah kamu sebagai penegak keadilan Allah. Ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Yang bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Paham gimana? Seandainya kamu seorang pemimpin, seorang hakim. Nah, kamu seorang hakim, hakim itu harus berlaku jujur. Karena apa? Karena sebelah kakinya hakim itu ada di neraka dan sebelahnya ada di surga. Bila dia bisa bersikap adil, maka dia akan masuk surga. Bila dia cenderung ke hal yang tidak adil, maka dia akan, itu hakim itu besar sekali yang dia akan menjawabnya. Karena sedikit aja dia memberikan polis atau memberikan kebohongan kepada orang yang dihakiminya, maka dia akan minta pertanggungjawaban itulah, ya, di akhirat. Karena kita ini apa yang kita lakukan di dunia ini kelak akan kita pertanggungjawabkan semuanya di akhirat, ya. Tidak ada yang kalau dia melihat orang itu hidupnya dari tidak terpandang atau orang miskin, terus yang menuntut tadi kan Bapak, kalau hakim dia lihat yang satunya orang kaya itu, ya,
berada terus dia cenderung ke yang kayak tadi. Itu ada nggak? Ya enggak ya. Gitu. Jadi peran hakim itu memang besar ya, namanya tanggung jawabnya. Anda seorang pemimpin yang tadi. Gimana? Contohnya ibu ya, nggak usah jaga contohnya ibu. Ibu ini kan ibu guru kalian. Bila ibu tidak adil, seandainya ini tidak pernah turun sekolah, seandainya ini terus turun sekolah, tapi nilainya lebih tinggi yang Dimas daripada Arif. Oke adil, karena Dimas keluarga ibu gitu. Nah, keponakan ibu, Arif tidak. Nah, ibu kasih Dimas nilai lebih tinggi daripada Arif. Padahal yang dari sekolah tadi Arif. Apakah itu adil? Itu di dunia, nanti dari tadi ibu diminta jawabannya, ya. Kemudian surat yang berikutnya, silakan Muhammad membacakan surat At-Taubah ayat. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya. Sederhana gimana? Orang-orang yang beriman harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang maksudnya, walaupun 10 orang yang salah, kalau 1 orang yang benar, maka kita mengikuti ya yang benar, ya itu. Karena kita tidak mengikuti suara terbanyak, tapi yang kita ikuti kebenaran, ya. Kemudian yang berikutnya, coba kalian diskusikan ya bahwa ini. Berikan contoh ya, satu aja contohnya tentang kejujuran yang kalian temui dalam kehidupan masyarakat, yang pernah kalian temui dari lingkungan kalian. Coba ceritakan seperti apa yang pernah kalian tahu tentang orang yang jujur, dan ceritakan yang tidak jujur. Seandainya kamu ada di masyarakat ya, di lingkunganmu, coba ceritakan kisah orang yang tidak jujur seperti apa. Sama Padri, contohnya, berikan contohnya. Orang yang tidak jujur, yang pernah kalian temui dalam kehidupan masyarakat, yang di lingkungan kalian, kan banyak. Aman pentol biasanya kalau beli bakso uang 10.000, kalian belinya 2.000 dan suruhnya 5.000. Iya, tapi pengalaman ya. Beli pentol, belinya untuk 5.000 ya, untuk berapa? 2.000. Tapi Dan suruhnya 5.000. ada yang suruhnya 5.000. Gimana maksudnya? Uangnya 10.000. Awalnya 10.000. Gimana, Rik? Jangan membeli bakwan di kantin. Makanya 10, bilangnya kepada bule 5. Iya, bayarnya cuma 2.000, itu jujur nggak? Tidak. Nah, itu yang akan dimasukin ke dalam tubuh kita tadi. Terus makanan itu menjadi apa dalam tubuh kita? Darah dan daging kita. Tapi dari hasil yang tidak jujur tadi. Itu ya. Kemudian apa lagi? Korupsi. Dengar apa kata korupsi? Pernah dengar? Iya. Itu termasuk orang itu. Kemudian yang berikutnya silakan berdua bikin ya, ditulis, ceritakan pengalaman Anda tentang orang ditulis ya. Ini ada sini ya, bikin, kemudian bertiga sebelah, bikin tulisan, nanti dibacakan 1 orang ya. Ya, 1 orang, 1 kelompok, 1 yang bacakan, menceritakan tadi yang di dalam lingkungan kalian, menceritakan pengalaman kalian. Iya. Orang yang tidak jujur itu seperti apa? Ya, ya, apa itu lebih jujur? Apa? Silakan dirancang-rancang, ditulis-tulis. Apa dia di sini? Ya, silakan. Iya, di sekitar pengalaman siapa kan antara kalian bertiga, 1 orang. Ya, nanti 1 orang yang baca.
candingan korek-korek atau pengalaman Dimas kah? Dulu waktu ke sekolah di Sampit, gitu kan? Silakan ceritakan pengalamannya. Nah, kalau ini Arif kah, Pak Fadril kah? Waktu di SMP dulu, gitu. Pernah tidak jujur apa? Silakan. Tapi setelah yang bacanya. Apa jauh kalau menanyakan yang penting dibikin dengan bahasa kalian sendiri. Ya. Ceritakan pengalaman saya gitu. Assalamualaikum. Ini saya akan menceritakan pengalaman tidak jujuran yang pernah saya lakukan. Saat SMP, Bu Guru menyuruh saya sholat Jumat setiap hari Jumatnya, akan tetapi saya tidak melaksanakannya. Tapi pas ditanya oleh Bu Gurunya, saya malah bilang sudah. Gimana? Ini real ya? Tidak jujurannya real, benar ya? Iya. Itu bukan menceritakan apa? Cerita orang, tapi cerita sendiri. Ya. Menceritakan pengalaman tidak jujur yang saya lakukan. Saya pernah merusak barang. Saat ditanya, saya tidak jujur dan saya tidak melakukannya. Padahal saya sedang merusaknya. Barangnya apa? Kotak pensil. Ya. Sudah? Kayaknya? Iya, saya. Balik lagi. Jujuran saya sendiri. Saya setiap hari Jumat disuruh orang tua saya memasuki ruang kotak amal, malah saya tidak melakukan. Pas ditanya, saya bilang sudah. Uangnya keluarkan, Simpan. simpan jajannya. Iya. Nah, itu tidak jujur ya, tapi jangan diulangi lagi ya. Ya, karena itu adalah amanah. Maka amanah itu harus dijalani, dilaksanakan. Kalau memang orang tuanya mengamanahkan Anda untuk berinfak, maka harus diinfakkan. Ya, ya sudah Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya tentang kejujuran saya saat SMP. Waktu itu saya ke kantin membeli gorengan 3 dan saya membayarnya 2.000. Ya. Terus bekerja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya kejujuran saya waktu Ya, untuk sekarang ya silakan Nina. saya pernah Bukan putih dan semua ketawa. saya pernah di orang Oh, gitu. Kalau itu termasuk jujur apa enggak kalau terikut itu? Ya, mana? Apa yang sering tidak jujur sama ibu? Sering dilakukan. Ya, silakan Nina. saya pernah disuruh proses sholat tapi saya tidak melaksanakan itu. Berangkat di rumah gitu ya? Iya. Tapi nggak sampai masjid. Itu akan Silakan. Ya, jadi sekarang ya, karena kita berbuat jujur ya. Karena itu penting bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena ya itu tadi kita sudah bilang, pertanggungjawabannya nanti di bolehlah kita ibaratnya tidak jujur atau bisa berkata bohong, tapi kan saksinya yaitu Allah ya. Jadi mulai sekarang bila sering tidak sering berbohong atau tidak amanah, ayo berubah ya. Walaupun susah gitu karena sudah tertanam dalam diri kita ada susah, tapi nanti kita akan bahagia karena kita orang yang jujur itu merasa lega, merasa bahagia dalam diri kita. Jadi tidak punya beban. Karena orang yang pembohong itu berbohong dia sekali untuk menutupi kebohongannya yang kedua, maka dia akan berbohong lagi. Kemudian didapatkan lagi kebohongan yang kedua, dia akan berbohong lagi
istrinya itu adalah pihak Nah itu kan jadi kayaknya kayak masih ada beban gitu ya yang belum terlaksanakan gitu ya. Jadi untuk yang mulai sekarang coba belajar ya, berusaha jujur walaupun itu sakit tapi diusahakan ya. Nah seperti berikut. Yang pertama, meminta izin atau berpamitan kepada kedua orang tua ketika akan pergi kemanapun. Kalian tadi berangkat sekolah pamit ya sama orang tua? Enggak. Sama tempat tinggalnya? Enggak juga. Terus gimana kalau berangkat sekolah langsung pergi gitu? Nah nanti nggak boleh lagi ya. Ya, apalagi tinggal sama orang ya. Jadi kalau tinggal sama orang itu nanti dikira kita nih tinggal sama orang tuh, kamu berakhlak sekali sih gitu. Masa main pergi seenaknya, datang seenaknya. Namanya tinggal sama orang tuh ya pamit, izin gitu ya. Sama orang yang punya rumah. Kemudian meminta sesuatu di luar kemampuan, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Mana? Diam juga. Iya. Nah kalau ibu mungkin agak cerewet kalau ibu. Kalau bapak yang biasanya diam aja. Sama aja. Ya, makanya kalau dan selain itu lebih baik kita meminta, jangan langsung diambil. Dia wilayah. Clara, ya, nggak boleh mengambil. Kalau mengambil itu namanya nyolong, ya. Kemudian melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Kalian kemarin kalau sudah berrapot diperlihatkan semua orang tua nggak rapotnya? Diperlihatkan. Kan kita tanda tangan orang tua. Iya, boleh. Jangan kalian palsukan tanda tangannya. Ya. Ya. Walaupun nilainya kan, walaupun resikonya harus dimarahin sama orang tuanya, itu sudah resiko. Atau ujian sekolah, ini juga sering dilakukan. Kalau dia nggak bisa, ya, itu nggak boleh ya. Nggak boleh dinyontek, tapi harus berusaha sendiri. Harus belajar, karena sebagai siswa itu yaitu tugasnya belajar, kewajibannya belajar, bukan bekerja mencari uang. Bekerja mencari uang untuk orang tua kalian. Kalian belajar, berikan yang terbaik untuk orang tua kalian, bangga sama kalian ya. Kemudian sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah. Nah ini juga sering terjadi. Parah. Ya, coba lah sampaikan ke ibu kenapa setiap pagi sering terlambat. Ibu sering cek di yang ditandatangani itu karena sering terlambat. Alasannya kenapa? Coba. Atau silakan ceritakan kenapa sebabnya sering terlambat. Saya mandi pas jam 7:30
ya. Jadi kalau berjanji itu sekiranya harus bisa ditepati. Jangan banyak janji tapi tidak bisa ditepati. Orang tua mengembalikan seseorang, melakukan prestasi belajar kita ke orang tua, tidak memberi sesuatu, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman tadi, tidak menyampaikan ya maksudnya, mengatakan dengan jujur kalian yang terlambat tadi, kemudian memenuhi undangan teman bila tidak sibuk ya, terus tidak berjanji yang sekiranya tidak bisa ditepati, kemudian mengembalikan barang yang sudah kita pinjam walaupun yang barang itu tidak berharga, dan yang terakhir membayar sesuatu sesuai dengan harganya ya. Ya, teruskan di buku ya untuk dikerjakan. Contoh nyata yang pernah kamu temui di dalam kehidupan. Contoh nyata yang pernah kamu temui di dalam kehidupan pribadimu tentang orang yang jujur dan adil. Tentang orang yang jujur dan adil. Tadi membacakan hasil pengalamannya tadi ya, yaitu mungkin saja yang bisa disampaikan. Untuk menutupi pembelajaran kita, mari kita bersama-sama membaca doa penutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Pelajaran yang saya dapat dari pendidikan agama Islam tadi mengenai pembelajaran kejujuran, saya mendapatkan motivasi tentang kejujuran